Oke guys, welcome to another episode of YouTube Podcast Eduk dengan Kak Sheila di sini dan aku Deswita. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan dengan tema Life Changing Education, Igniting the Spirits of Youth to Chase Dreams. Oke, gimana nih Kak Sheila kabarnya hari ini? Baik, Kak Deswita. Terima kasih sekali. Thank you for having me today. Bagaimana Kak Deswita? Apakah Kak Deswita juga baik-baik saja? Ya, Alhamdulillah baik juga. Gimana Kak Sheila, kesibukan hari ini atau mungkin bisa diperkenalkan dulu Kak Sheila ini siapa sih gitu? Oke, baik. Terima kasih Kak Deswita. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Sheila. Kebetulan di Tens Eduk, aku memiliki posisi sebagai sekretaris dan aku merupakan uh, undergraduate student yang belajar tentang atau pursuing nutrition degree gitu. Nah, untuk kesibukan atau kegiatan akhir-akhir ini tentu eh, melaksanakan segala event-event yang dilaksanakan oleh event-event yang dilaksanakan oleh Tens Induk. Terus mungkin untuk perkuliahan akhir-akhir ini lagi banyak banget tugas besar, jadi lagi hektik itu saja sih sepertinya. Itu tadi Suta. Oke, mungkin aku kenalan diri aku dulu ya. Oke guys, kenalin nama aku Deswita, Dino Fitri, biasanya dipanggil Deswita juga. Aku sekarang lagi sibuk menjalani di semester 1, jadi masih awam banget dan newbie banget ya. Aku kuliah di ini BTW, KFEB Universitas Airlangga, jadi ya semoga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Oke, Ya, semangat Kak Deswita. ya semangat juga buat kakak. Oke, kita ngomongin pendidikan nih, Kak. Mungkin dari Kak Sheila sendiri nih, peran dalam kehidupan Kak Sheila nih apa sih pendidikan yang mungkin sampai sekarang bisa eh, ya bisa Kakak Sheila sampaikan gitu. Baik, untuk pendidikan sendiri perannya itu sangat besar di kehidupan kita. But we need to apa ya? Kita tuh perlu melihat filosofi dari pendidikan dan belajar itu apa gitu. Karena dulu aku sendiri aku selalu bertanya-tanya belajar dan pendidikan itu untuk apa sih gitu. Karena mostly gitu ketika kita kerja atau mendaftar sesuatu yang dilihat itu hanya sertifikat dan I think it's apa ya lebih ke formalitas aja gitu untuk mengikuti pendidikan. But setelah aku berkontemplasi dan uh, just apa ya mencari filosofi dari belajar itu sendiri, aku sadar bahwa kalau belajar itu sebenarnya we gain more knowledge gitu. Ketika we gain more knowledge, we get enough of data gitu. Ketika punya data lebih gitu, kita bisa menyelesaikan solusi atau bisa menyelesaikan permasalahan di kehidupan gitu. Kita dengan mudahnya bisa menemukan solusi dalam kehidupan. Nah, contohnya gitu ya, dianalogikan gitu. If we apa ya, kita lihat equation dari matematik gitu kan, walaupun I'm not really mathematic girl, but I really love science gitu. Kalau bisa dilihat di equation matematika gitu, ketika kita punya persamaan, X plus Y sama dengan 16 gitu. Kita mau mencari X-nya, tapi itu bakal lebih mudah kalau kita bisa tahu Y-nya itu apa gitu kan. Kita bisa tahu Y-nya itu berapa. Yang akhirnya kita bisa menyelesaikan lebih uh, mudah gitu solusi di kehidupan. Nah, peran dari belajar dan pendidikan itu sebenarnya menurut aku sendiri gitu ya. Kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak untuk menyelesaikan masalah bahkan ketika kita apa ya, ketika kita bekerja pun sebenarnya kalau bisa dibilang realitinya itu sebenarnya orang-orang tuh membayar kita untuk pekerjaan yang nggak bisa mereka lakukan gitu, untuk pengetahuan yang nggak mereka punya gitu kan. Akhirnya mereka membayar kita untuk bekerja gitu. And I think that's the important of education and also belajar gitu. Kita selain itu dengan belajar dan pendidikan kita tuh bisa lebih nge-train cara berpikir kita and also everyone knows that gitu. Dan pendidikan inilah yang membuat kita punya pandangan-pandangan baru yang bisa istilahnya mengubah stigma dan stereotip yang udah ada di sekitar kita gitu. Mungkin itu Kak Deswita dari aku sendiri. Oke, interesting banget ya guys. Jadi pendidikan ini sangat aplikatif ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin bisa diceritakan Kak,
ada momen apa sih yang bikin Kak Sheila sampai sekarang bisa ngerti bahwa pendidikan itu sepenting itu gitu loh. Momen apa tuh? Iya, baik. Eh, Momennya mungkin ya momen-momen saat eh, aku sendiri stres UTBK terus mempertanyakan gitu, aku kuliah tuh buat apa sih gitu kan. Itu pertamanya, aku merasa kayak perlu mencari filosofi dan perlu mencari kayak the right reason why I need to study, I need to pursue education gitu kan. Terus selain itu mungkin ketika aku ikut Dance Edu juga, aku merasa banyak banget opportunity yang bisa uh, aku dapatkan gitu. Dance Edu punya banyak sekali opportunity dan uh, apa ya, punya opportunity yang bisa ditawarkan gitu. Dan aku merasa setelah ikut Dance Edu gitu ya, aku melihat teman-teman gitu. Sebenarnya banyak banget istilahnya kayak teman-teman yang bisa keluar negeri terus bisa punya pendidikan misalnya di tempat yang bagus gitu. Aku selalu merasa mereka keren, tapi sebenarnya mereka punya akses ke situ gitu. Dan aku bertemu dengan teman-teman di dunia yang lain gitu. Sebenarnya mereka mampu, tapi mereka itu nggak pernah punya akses ke situ gitu dari misalkan dari biaya atau dari ekonominya, terus dari istilahnya dari pengetahuan tentang akses ke situnya mereka nggak punya, tapi mereka tuh mampu gitu. Sebenarnya mereka tuh mampu gitu setelah aku observasi gitu dari teman-teman yang punya pengalaman luar biasa dan mungkin teman-teman yang belum punya pengalaman luar biasa, aku merasa mereka sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja di bagian akses pendidikannya aja yang mereka nggak punya gitu. Nah, itulah yang membuat aku akhirnya merasa kayak, wah, pendidikan itu penting banget ya, akses itu sangat penting banget ya, kayak, karena orang-orang yang udah punya akses itu mereka berkembang sangat pesat gitu. Dan mereka yang sebenarnya mereka mampu gitu kan, tapi mereka karena nggak punya akses tersebut gitu, mereka nggak bisa, apa ya, eh, meraih potensi diri mereka secara maksimal gitu. Nah, dari situlah aku sadar bahwa education is really important gitu, sangat-sangat penting dan aku bisa melihat banyak banget gitu. The reason why we need to study, the reason we need to gain a lot of knowledge itu Kak Deswita. Oke, yang udah disebutin ya tadi, karena masalah ekonomi atau hambatan-hambatan lain gitu ya. Mungkin adakah solusi untuk mereka-mereka yang kesulitan dalam ekonominya gitu? Atau mungkin ada kayak mungkin beasiswa atau apa gitu, Kak? Iya, betul, betul Kak Deswita gitu kan. Hambatan sosioekonomi ini sebenarnya eh, bisa menyebabkan dua situasi menurut aku. Situasi pertama adalah membuat seseorang itu bisa apa ya? Mereka tuh jadi kurang relevan sama dunia kita saat ini. Jadi mereka kurang bisa mengikuti sistem pendidikan. Yang satu lagi itu bisa jadi mereka tuh bisa mengikuti sistem pendidikan, tapi mereka nggak mampu untuk mendapatkan sistem pendidikan tersebut. Nah, untuk mengcombat itu, untuk bisa address that issue, I believe salah satunya adalah dengan bantuan keuangan atau biaya pendidikan itu salah satunya gitu ya untuk bisa mereka mendapatkan apa ya bisa membantu mereka menyetarakan pendidikan di hambatan sosioekonomi ini terus dengan apa ya dengan memberikan pendidikan yang inklusif juga gitu memberikan pendidikan yang inklusif ini itu kayak gimana sih jadi kayak kita tuh membuat lingkungan yang heterogen gitu jadi bisa apa ya membaurkan mereka dengan mungkin yang sosioekonominya itu lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena dengan mereka berbaur dengan orang-orang seperti itu, mereka tuh jadi terbuka pikirannya dan tidak circulating di apa ya di kehidupan mereka gitu. Jadi mereka tuh bisa punya pemikiran baru dan mendapatkan pemikiran baru dan tidak apa ya berada di lingkungan homogen. Kalau misalkan di lingkungan homogen ya pemikiran mereka seperti itu lagi. Tapi kalau misalkan kita memberikan pendidikan yang inklusif yang bisa mengekspos mereka bahwa kehidupan itu juga lebih dari apa yang mereka miliki menurut aku sendiri gitu. Itu salah satu dorongan untuk bisa mengatasi hambatan tersebut gitu Kak Deswita. Oke, jadi perlu ini ya relasi mungkin orang-orang luar lagi biar kita juga bisa terbuka lebih buat mengakses pendidikan lebih lanjut gitu ya, Kak. Betul Kak Deswita.
Betul, betul. Oke, mengenai kesetaraan gender nih dalam pendidikan kan biasanya kayak ada cowok cewek nih adik kakak gitu. Terus si adiknya cewek nih misal, terus kakaknya cowok. Terus orang tuanya bilang gini, adiknya nggak usah sekolah dulu ya, kakaknya aja yang sekolah dulu, soalnya cowok nanti kerja nanti gini gini gini. Nah itu menurut kakak kayak gimana sih? Soalnya saya kayak apa ya, prihatin banget gitu loh masalah kayak ginian. Sedih juga gitu. Betul, betul Kak Desuta. Itu benar-benar apa ya, salah satu permasalahan yang emang apa ya, istilahnya sangat mengakar gitu, dan kita tuh sangat sulit untuk bisa istilahnya eh, menyelesaikan masalah tersebut. Itu ini perlu waktu yang panjang banget, harus ada generational reset gitu kan. Menurut aku sendiri, memangnya kita tuh sebenarnya sebagai makhluk hidup, manusia itu sebenarnya kalau bisa kita tahu adalah orang-orang manusia itu senang mengkategorikan sesuatu. Terus kita sebagai orang Indonesia, we have a lot of cultures, dan kita tuh memiliki pride untuk culture tersebut. Tapi sebenarnya ada beberapa budaya yang atau stigma-stigma sosial yang sebenarnya mendistraksi upaya pendidikan kita gitu. Nah, eh, apa ya, banyak pendidikan itu benar-benar memegang peran krusial gitu ya untuk meredakan stereotip gender gitu. Karena dengan adanya pendidikan, karena sebelumnya misalkan kalau misalkan dalam suatu keluarga atau enggak salah satu lingkungan, mereka tuh selalu dibilang kayak perempuan itu eh nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi gitu-gitu gitu, dan yang seperti yang kita tahu ya, jangan sekolah tinggi-tinggi nanti berakhirnya di dapur lagi, nanti ke dapur lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita memberikan pendidikan kepada mereka gitu, kalau misalkan setiap perempuan itu punya hak, setiap apa ya, mau perempuan mau laki memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses pendidikan, juga juga apa ya, sangat penting gitu untuk perempuan mendapatkan pendidikan, eh, karena karena perempuan juga maksudnya memiliki hak asasi manusia yang sama ya. Jadi menurut aku sendiri, cara untuk menghapus atau em, mengcombat atau mengadres isu tersebut adalah dengan memberikan pendidikan untuk mereka dan memberikan pemahaman, eh, walaupun emang agak apa ya, mungkin tidak bisa diterima secara langsung oleh masyarakat, karena mungkin bisa jadi karena banyak masyarakat yang memegang teguh budaya dan juga stigma-stigma sosial, dan juga apa ya, bisa dibilang eh, kayak kayak perspektif sosial yang udah berkembang gitu ya. Menurut aku dengan memberikan pendidikan itu salah satu eh, cara untuk bisa sedikit-sedikit membuat stigma tersebut, terus memberikan model positif juga gitu, seperti contohnya memberikan model-model kayak perempuan-perempuan yang udah berhasil gitu, terus kayak sebenarnya dunia itu sangat luas, dan juga memberikan apa ya, model-model ini tuh mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gitu. Nah, terus kita juga harus bisa memberikan akses kesetaraan gitu kepada mereka, terus memberikan bahan ajar yang inklusif, seperti yang udah aku bilang gitu kan, memberikan pendidikan yang inklusif untuk mereka gitu, untuk bisa melihat bahwa dunia itu lebih luas daripada apa yang mereka pikirkan. Mungkin dari aku itu Kak. Oke, mungkin ada ini ya, solusi dan pasti bisa beradaptasi mungkin. Cuman apa ya, tidak secepat itu gitu ya, perlu proses gitu ya setiap Iya, iya dari betul. perubahan-perubahan itu gitu ya, Kak. Oke, Gitu. terus apa lagi ya? Banyak banget sih sebenarnya isu-isu pendidikan kayak gitu ya. Tapi ya kita perlu dikit-dikit lah mengubah mindset orang-orang, mengubah mindset ya kita sendiri juga gitu ya, buat bisa mengubah akses pendidikan ini buat semua orang biar semua gender, semua ras dan semua etnis mungkin bisa mencapai pendidikan secara merata gitu. Oke. Oke, terus mungkin ini udah terakhir kali ya, karena udah apa ya bahasanya udah cukup lengkap, udah ya.
Terus menurut Kak Sheila nih mungkin ada pesan optimis atau motivate words buat kita-kita semua nih yang sedang menjalani pendidikan atau mungkin sedang mengalami hambatan tertentu dalam pendidikan supaya bisa menggapai mimpinya lebih lanjut atau bagaimana, Kak? Mungkin untuk pesan aku itu terus belajar, walaupun bagaimana hambatan yang kalian hadapi, terus belajar karena dengan belajarlah kalian mampu gitu. Kalian bisa memberdayakan diri kalian sendiri dan memberdayakan orang lain gitu. Dengan uh, apa ya? Terus aku merasa bahwa kesempatan itu dibuat bukan kita dapatkan, bukan langsung ada, tapi kesempatan itu dibuat. Jadi uh, aku rasa sebagai anak muda, sebagai teman-teman yang berjuang di bidang pendidikan, maksudnya istilahnya apa ya, sangat peduli dengan pendidikan. Aku merasa kayak dengan pendidikan inilah kita bisa memberdayakan diri kita sendiri dan bisa memberdayakan orang lain. Seperti itu, Kak Deswita. Oke, keren banget. Jadi, iya, kita perlu memberdayakan pendidikan itu sendiri ya, karena banyak banget masalah, tapi juga banyak juga solusi yang ditawarkan mungkin dari pemerintah atau mungkin ya dari sosmed juga gitu kan udah mulai terbuka ya masalah pendidikan ini gitu. Oke, mungkin sekian atau ada yang ditambahkan lagi, Kak? Mungkin dari aku udah cukup. Mungkin dari Kak Oke, Deswita, apakah ada yang mau oke, oke. ditambahkan? Oke, aku juga udah cukup karena udah lengkap banget ya pembahasan kali ini. Jadi, aku terima kasih banyak sama Kak Sheila. Jadi, semoga perkuliahannya berjalan dengan lancar. Amin. Hmm, Oke, terima kasih Kak Sheila. Dan goodbye sama-sama all. Kak Deswita. Thank you for having me. Ya, thank you Kak.